Kalau seseorang sudah mulai menyimpang dari ketaatan kepada Allah, menghadirkan sifat sombong dalam dirinya, maka di antara sifat turunannya sulit menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia yang sulit mendapatkan hidayah Allah karena mewarisi sifat iblis dengan segala keangkuhannya. Nanti kita turunkan ayatnya. Nah, yang paling menarik, teman-teman sekalian, yang kedua, dia disebut juga dengan iblis, kata Al-Fayyubi, juga memiliki makna al-ya'as, sifat putus asa, pesimis. Masya Allah. Padahal makhluk ini paham bahwa Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, punya sifat Tawwab, yang kalau seseorang makhluk, ya, misal pernah melakukan kesalahan, maka dengan sifat pengampunnya, sifat penerima taubatnya, akan selalu memberikan kesempatan kepada setiap makhluk untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tertutup dengan sifat-sifat yang tidak baik tadi, termasuk sifat putus asanya, maka dia menyimpulkan, saya sudah dicap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesempatan bagi saya untuk kembali kepada Allah. Maka dia menegaskan ketika Allah katakan, lihat kalimatnya, Allah katakan fakhruj minha, di ayat ke-17 dari Quran surah ke-7 itu, kamu keluar dari sini, dari ayat ke-16, ayat ke-17, kamu keluar dari sini, tidak layak kamu berada di sini, melanggar ketaatan kepada saya, bersikap sombong, tidak mau meralat kalimatnya, keluar dari sini, keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ini yang paling menarik. Ketika makhluk ini sudah keluar dari ketaatan kepada Allah, kemudian memiliki nama yang baru, menghadirkan sifat putus asanya, yang paling menarik, ini yang paling luar biasa. Dia menantang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa sikap saya ini tidak salah. Saya memang lebih hebat dibandingkan dengan Adam, ya Allah. Lebih baik dibandingkan dengan dia. Saya akan buktikan kepada engkau bahwa dengan keunggulan saya yang diciptakan dari api, saya akan buktikan, saya akan plesetkan Adam ini dari segala hal yang mengandung ketaatan kepadamu. Perhatikan turunannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Kalau seseorang sudah mulai menyimpang dari ketaatan kepada Allah, menghadirkan sifat sombong dalam dirinya, maka di antara sifat turunannya sulit menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati, karena nanti turunan dari sifat iblis ini akan diwariskan pada manusia. Ada di antara manusia yang sulit mendapatkan hidayah Allah karena mewarisi sifat iblis dengan segala keangkuhannya. Nanti kita turunkan ayatnya. Nah, yang paling penting, ini yang paling menarik, saat keluar pernyataan iblis tadi, dia mengatakan, saya akan buktikan, saya akan goda Adam, izinkan saya untuk membuktikan kehebatan saya dengan menggelincirkan Adam dari ketaatan kepadamu. Maka keluarlah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Al-Quran surah ke-20 Thaha itu, dari ayat 115 sampai dengan ayat 116 yaitu, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Ketika kami perintahkan pada kalangan malaikat dan jin untuk hormat sujud kepada Adam, semua sujud hormat kecuali iblis, dia enggan. Maka difirmankan oleh Allah di ayat 116-nya, fakulna, kami sampaikan pada Adam. Tolong garis bawahi kalimat ini. Lihat kalimatnya, fakulna ya Adam, maka kami sampaikan, hei Adam, hei Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Ingat ini Adam, ini makhluk mulai saat ini menjadi musuh bagi kamu dan istrimu. Menjadi musuh bagi kamu dan istrimu. Ini baru fase Adam. Ketika Adam akan dimasukkan ke dalam surga untuk menampung sementara kehidupan beliau, sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis sudah berubah dari makhluk yang taat kepada Allah, sekarang berubah menjadi musuh bagi Adam. Tapi yang paling menarik, tolong garis bawahi, ketika disebutkan namanya iblis, kemudian meminta izin menggoda Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong Anda catat ini. Ternyata ketika disebutkan namanya dengan iblis, dia belum menggoda Adam. Awas, hati-hati. Dia belum menggoda Adam. Dia baru disebutkan oleh Allah menyimpang dari ketaatan kepada Allah dengan sifat sombongnya. Punya nama baru, disebut dengan iblis, tapi belum menggoda Adam. Nah, ketika dia mulai menggoda Adam, maka ayatnya dipindahkan oleh Al-Quran. Namanya pun dirubah oleh Al-Quran, menyampaikan pesan kepada kita, dan dari nama ini nanti berubah nama turunannya menjadi musuh untuk kita bersama. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. Ini nama pertamanya, posisi paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Saya turunkan sebentar ya, saya agak pelankan sedikit. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, melanggar ketaatan kepada Allah, terhapus nilai kebaikannya dalam pandangan Allah, membawa pesan kepada kita, jangan sampai ada di antara hamba Allah menentang ketentuan Allah sehingga terhapus amalan-amalan kebaikannya, tidak bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut dengan nama iblis karena tertutupi segala keadaannya,
dengan sifat sombongnya dan menantang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kehebatannya lebih unggul dibandingkan dengan Adam. Tapi ketika dinamakan dengan iblis, dia belum menggoda Adam. Baru nama saja. Makhluk yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berasal dari kalangan jin. Ketika dia mulai menggoda Adam, maka kalimatnya dirubah oleh Al-Qur'an dari iblis menjadi kalimat baru. Lihat kalimatnya. Dari ayat 35-nya, Adam dan istri dimasukkan ke dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Kami firmankan setelah kejadian tadi, Adam, istrimu tinggal di surga untuk sementara. Tolong fokus sebentar ya. Kalimat surga untuk Adam dan istrinya pada saat itu, kalimatnya menggunakan bentuk mufrad dengan alif lam di awalnya, al-jannah. Tolong garis bawahi. Awas, fokus ya. Lihat, nanti beda dengan surga yang akan kita tinggali. Kalimatnya berbentuk tunggal, mufrad. Kemudian diawali dengan alif lam yang menunjuk kepada ta'rif, ma'rifah. Sesuatu yang memiliki makna khusus, berbeda dengan yang lain. Kalau saya katakan qalam, pulpen, spidol, pulpen mana saja, spidol mana saja. Tapi kalau saya katakan al-qalam, yang ini, bukan yang lain. Ketika Allah mengatakan Adam, istrinya masuk ke dalam surga, kalimat surganya menggunakan bentuk tunggal, satu, dan diawali dengan bentuk ma'rifah, alif lam. Seakan-akan ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa surga yang dikhususkan untuk Adam ini bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Ini surga khusus hanya untuk Adam dan istrinya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkan ke muka bumi. Karena itulah ketika Allah menyebutkan surga yang akan diberikan kepada umat Muhammad SAW selain daripada ini, kalimatnya tidak pernah menggunakan alif lam. Bentuknya, baik itu tunggal ataupun jamak, selalu menggunakan bentuk nakirah, menunjuk makna umum pada sesuatu yang belum pernah dikhususkan pada siapapun. Kalimat surga pertama, Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bentuknya nakirah. Bentuk tunggal misalnya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bentuknya tunggal tapi nakirah, tidak menggunakan alif lam. Makanya Nabi mengatakan surga kita beda dengan surga yang akan ditempati nanti. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam bashar, dalam benak seorang manusia. Jadi lain. Jelas di sini? Baik. Sekarang perhatikan. Adam sudah masuk ke sini, tapi ada ujian. Nah, ini bedanya surga Adam dengan surga kita. Kalau di surganya Nabi Adam masih ada ujian, ada larangan, tidak boleh dikerjakan. Kalau surga kita nanti sudah nggak ada perintah, nggak ada larangan, semuanya kenikmatan. Nggak ada larangan lagi, nggak ada ibadah lagi, tidak ada perintah lagi. Semuanya jannatun na'im, penuh dengan kenikmatan, tidak ada isi perintah dan larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati satu pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka engkau bisa menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang zalim. Ini ujian pertamanya. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh iblis untuk membuktikan kehebatannya tadi dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka mulailah kemudian dia menggunakan tipu muslihatnya untuk menjadikan Adam melanggar ketentuan Allah ini. Ayat 36-nya. Ketika iblis mulai menggoda Adam, maka dirubah kalimatnya oleh Al-Quran. Lihat kalimatnya. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. Dirubah namanya dari iblis menjadi syaitan. Allahu Akbar. Masya Allah, indah bahasa Quran ini. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Maka Adam dan istrinya dipelesetkan oleh setan. Kalau antum terpeleset, jatuhnya ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Karena itu ayat lanjutannya terpeleset dari atas di langit turun ke bawah bumi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Tapi poinnya, siapa yang mempelesetkan sampai kemudian Adam melanggar ketentuan Allah ini? Disebutkan bukan iblis kalimatnya, tapi menggunakan syaitan. Teman-teman sekalian, dalam kalimat bahasa Arab, kata syaitan ini itu bukan nama zat. Bukan. Beda dengan iblis. Kalau yang ini nama zat,
Nama yang dikhususkan untuk makhluk tertentu. Kalau yang ini syaitan, itu berasal dari nama sifat. Bukan zat tapi nama sifat. Dari kata syaitana. Syaitana. Segala yang menjauhkan dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Segala yang menjauhkan dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya disebut dengan syaitana. Kalau pekerjaan ini sudah melekat pada diri seseorang, pada diri seorang makhluk, baik itu tampak ataupun tidak, maka kalimatnya berubah. Makhluknya disifati dengan nama baru, disebut dengan syaitan. Jadi ketika iblis mulai menggoda Adam, ini yang paling menarik, awas kalau garis bawahi. Tadi iblis berasal dari apa? Jin. Jin. Sekarang tolong turunkan ayatnya. Saya beri contoh. Pelan-pelan. Quran surah 51 ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian di tafsir di Quran surah ke-6 ayat 112, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat pelan-pelan, lihat pelan-pelan. Fokus. Iblis mulai menggoda Adam. Namanya dirubah oleh Al-Quran dari iblis menjadi syaitan, dari nama zat menjadi nama sifat. Segala yang menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akar katanya dari kata syaitan, kalau melekat pada makhluk, makhluknya disebut dengan syaitan. Yang paling menarik, fokus sini. Ketika sifat setan ini digunakan untuk menggoda Adam, yang pertama kali mempraktikkan iblis berasal dari kalangan jin. Teman-teman sekalian, tolong garis bawah ini ya. Di dalam Quran, kalimat jin ini seringkali dipasangkan dengan ins. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Lihat kalimatnya, ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Bahkan ketika kalimat jin dijamakkan dalam Al-Quran menjadi jinnah, kalimat ins pun dijamakkan menjadi nas. Minal jinnati wal nas. Sekarang perhatikan, jin tidak disebutkan jin dalam Al-Quran, termasuk dalam bahasa Arab, kecuali untuk menunjuk makna sesuatu yang tak nampak, tersembunyi, tidak kelihatan. Lawannya ins, sesuatu yang nampak, terlihat, bisa teraba. Karena itu jin disebutkan dengan jin, karena memang fitrah kehidupannya tidak nampak. Hati-hati, awas, hati-hati ya. Jin disebutkan dengan jin karena fitrah kehidupannya tidak nampak, tersembunyi dia. Jadi kalau ada jin misalnya melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah, sedang keluar dari fitrahnya. Hati-hati ya. Pasti itu, kalau ada jin melakukan penampakan, pasti akan ada masalah itu, karena dia sedang keluar dari fitrahnya. Yang lebih bermasalah misalnya kalau ada manusia yang cari-cari penampakan jin, itu yang aneh. Jangan Anda ikuti itu ya. Ada persoalan luar biasa di situ. Ya. Tapi yang jadi masalah buat kita sekarang, lihat sekalian, ini kalimat yang sangat menarik. Hati-hati. Ketika Quran menyebutkan kata syaitan yang mulai menggoda Adam, yang kemudian mulai menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kehebatannya, praktek pertama yang dia gunakan adalah praktek menggunakan kalimat syaitan dengan wujud iblis yang berasal dari jin, tidak nampak. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa godaan pertama yang datang dari iblis adalah godaan yang tidak nampak, yang bisa diberikan kepada, maaf, jiwa raga setiap manusia. Masuk dia dalam sesuatu yang tak nampak dalam pandangan kita. Celakanya, ini jadi masalah. Ketika Adam terkena godaan setan ini, yang tak nampak dalam pandangannya, mulai memberikan was-was. Dekati itu, makan itu, ayo, kamu akan jadi makhluk yang abadi seperti malaikat. Itu nggak nampak dalam pandangan, nggak kelihatan. Ini memberikan isyarat kepada kita pertama kali bahwa iblis itu ketika mulai menggoda Adam, menyatakan dirinya sebagai musuh, maka dia akan menggunakan kekuatan pertama, yaitu kekuatan keadaannya yang tersembunyi, tidak nampak dalam pandangan manusia. Garis bawahi, 1. Sifat setan yang pertama, ketika menggoda Adam, sifat yang pertama, dia bersifat sebagai jin, tidak nampak dalam pandangan. Secara singkat, Adam kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau bertobat kepada Allah di ayat ke-37-nya. Di antara hukuman dan ujiannya dimintakan untuk menjalani kehidupan di muka bumi. Tapi yang harus Anda garis bawahi, ketika Adam diminta turun ke muka bumi, jin pun yang menjadi iblis tadi, yang telah berubah menjadi setan sifatnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan. Apa kesempatannya? Maaf, Quran surah ke-7 Al-A'raf. Fokus.
dari ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-31. Quran surah ke-15 dari ayat ke-29 sampai ayat 40. Dan Quran surah ke-4 ayat 119. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membuktikan kehebatannya, kesombongannya untuk menggoda Adam dan seluruh keturunannya di muka bumi. Dia minta kepada Allah, ya Allah, perkenankan saya untuk menggoda semua anak cucu Adam dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dan saya akan berjanji kepadamu dengan kehebatan saya yang lebih daripada Adam, saya pastikan tidak ada di antara mereka yang bisa taat kepadamu kecuali sedikit. Bahkan di ayat ke-40 surah ke-15, maaf kalimatnya menggunakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang engkau ikhlaskan ya Allah, yang lainnya saya pastikan akan menjauh darimu. Allahu akbar. Bahkan dia katakan lagi di Quran surah ke-4 ayat 119, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya, lihat kalimatnya. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Saya akan sesatkan mereka ya Allah. Saya akan sesatkan mereka. Saya akan berikan angan-angan dalam benak mereka supaya mereka tidak ingat kepadamu, supaya menyimpang dari ketentuanmu. Di teman-teman sekalian, saat Adam diturunkan ke muka bumi, jin ini yang telah menjadi iblis memohon kepada Allah untuk menggerakkan semua keturunan iblis ini menjadi setan yang akan menjadi musuh bagi Adam dengan memalingkan anak keturunan Adam dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian turun segmen dari Al-Quran surah ke-7 ayat ke-26. Lihat kalimatnya. Ya bani Adam, hei anak cucu Adam, la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan sampai nanti kalian menjalani kehidupan bisa disesatkan oleh setan seperti Adam dan istrinya, kakek moyang kalian pernah dikeluarkan dari surga. Ini ayat peringatan pertama bahwa Adam saat berketurunan akan memiliki musuh abadi sampai dengan hari kiamat. Pertanyaannya, apakah kita termasuk dari bagian yang menjadi musuh setan itu? Teman-teman sekalian, semua anak keturunan Adam sampai dengan kiamat disebut oleh Al-Quran dengan istilah Bani Adam. Bani Adam termasuk kita.